Hello everybody, welcome to our YouTube channel. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, adik-adikku pelajar, adik-adikku mahasiswa, semoga Anda selalu dalam keadaan berbahagia. Dan kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris, soal masuk STAN. Jadi kita bahas soal masuk STAN tahun 2002 dan 2003. Untuk soal selanjutnya nantikan episode kita yang akan datang. Jadi langsung saja kita bahas soal nomor 1, adik-adikku ya. Nomor 1, could you please tell me? Could you please tell me? Nah, di sini yang ditanyakan ya, yang ditanyakan bentuk kalimat pertanyaan. Kalau secara normal bentuk pertanyaannya yaitu pilihan nomor A, where is the STAN Secretariat. Ini bentuk pertanyaan yang normalnya. Kenapa jawabannya C ya? Jawabannya C karena sebelum pilihan A, B, C, D ini sudah didahului oleh kalimat yang lain. Ya, sudah didahului oleh kalimat lain. Kalimatnya apa? Kalimatnya could you please tell me. Nah, karena sudah didahului oleh kalimat lain, jadi susunannya sudah berubah adik-adikku ya. Bukan lagi susunannya seperti yang nomor A, where is the STAN Secretariat. Tapi yang benar ya, question tag-nya dulu ya, kalimat kata tanyanya dulu, kemudian auxiliary verb-nya diletakkan di ujung. Nah, ya. Jadi kalau susunannya normal yang tidak ada kalimat tanya sebelumnya, yang ini yang benar. Question word, auxiliary, kemudian subject ya, subject. Objeknya tidak ada sini ya. Itu kalimat yang normal. Ketika kalimat ini tidak didahului oleh kalimat lain, atau dalam hal ini could you please tell me. Nah, nomor 1 ini karena dia sudah didahului oleh kalimat lain, jadi bentuk pertanyaannya berubah. Tidak lagi seperti yang A, tapi yang benar adalah jawabannya adalah C, yaitu is-nya, auxiliary verb-nya diletakkan di ujung. Jadi yang benar C, where the STAN Secretariat is. Ya, itu yang perlu adik-adik ingat. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, baik soal masuk STAN atau perguruan tinggi lainnya, susunannya seperti ini. Ketika kalimat pertanyaan itu diletakkan di tengah, atau dengan kata lain sudah didahului oleh kalimat lain, susunannya sudah berubah. Ya, susunan normal yaitu seperti yang nomor A, question word, auxiliary, kemudian subject. Nah, ketika kalimat ini sudah didahului oleh kalimat lain, maka susunannya berubah menjadi apa? Yang menjadi yang nomor C, question word, subject, baru auxiliary verb-nya. Dalam hal ini dia pakai to be. Jadi yang benar C. Yang nomor 2, a company will not. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti yang nomor 2 ini, adik-adikku tidak perlu menerjemahkan kalimat ini. Kenapa? Ketika adik-adikku menjawab seperti soal yang nomor 2 ini, ya, langsung saja apa kata kuncinya? Kata kuncinya will not. Nah, will not ini, will ya, kata kuncinya auxiliary verb will ini selalu diikuti oleh verb 1. Ingat ya, will selalu diikuti oleh verb 1 seperti pelajaran kita pada episode yang kemarin, yaitu pelajaran tentang auxiliary verb. Makanya adik-adikku ulang lagi episode kita yang kemarin, pelajaran tentang auxiliary verb. Di sana sudah saya tuliskan rumusnya. Jadi will saya ingatkan harus diikuti oleh verb 1. Yang mana verb 1 yang nomor 2 itu? Yaitu jawabannya A. Kenapa B salah? Karena B ini adalah kata sifat. Kenapa C yang salah? Karena C ini adalah kata benda, prosperity kata benda. Yang B prosperous. Prosperous adalah kata sifat. Yang D prospering. Kata kerja juga, tapi dia kata kerja bentuk ing. Jadi pilihannya mungkin yang benar, yang nomor 2 ini antara 2. Kalau tidak A, D. Kenapa jawabannya yang benar ada A? Adalah A, itu prosper. Karena kata kuncinya apa? Will. Will bila diikuti oleh verb, maka harus diikuti oleh verb 1.
Sedangkan yang D adalah verb ing. Jadi salah. Jadi jawapan yang benar A. Sekali lagi, ketika adik-adikku menjawab soal seperti ini tidak perlu berpikir panjang. Tidak perlu diterjemahkan kalimat ini karena itu akan menghabiskan waktu. Sedangkan yang namanya tes itu berlomba dengan waktu. Saya ulangi sekali lagi, yang nomor 2 seperti kalimat pertanyaan seperti ini, kata kuncinya adalah will. Will selalu diikuti oleh verb 1. Yang nomor 3, ini soal stand semua adik-adikku ya. Dari nomor 1 sampai nomor 3 ini soal masuk stand tahun 2002. Yang nomor 3. Nah, kita lihat yang nomor 3 adik-adikku ya. Yang nomor 3, let's go to the stadium. Let's go to the stadium. Kalimat ini kalimat apa? Yaitu kalimat question tag. Jadi dia nanyakan jawaban dari tag-nya, dari question tag dari kalimat nomor 3 ini apa? Pertanyaan ini sangat mudah. Kenapa? Ini kalimatnya bentuknya question tag yang ditanyakan question tag-nya, dan kalimat ini diawali oleh kata let's, ya. Seperti rumus yang saya berikan kemarin, yaitu pelajaran question tag di episode yang kemarin ya. Makanya adik-adikku tonton lagi pelajaran di episode kemarin tentang question tag ya. Tentang question tag. Apa kata kuncinya? Kata let's selalu diikuti oleh question tag shall we. Jadi pertanyaan yang seperti ini gampang ya. Kata kuncinya yaitu let's. Let's selalu diikuti oleh question tag shall we. Jadi adik-adikku tidak perlu lagi baca go to the stadium-nya, tidak perlu lagi dibaca, apalagi diterjemahkan, karena itu hanya akan menghabiskan waktu. Nah, ini soal masuk stand tahun 2002 ya. Kita lanjutkan lagi soal stand tahun 2003 adikku ya. Nah, ini yang nomor 4 ini soal masuk stand tahun 2003. Apa bunyinya? We said that he wouldn't mind for an hour. Saya ulangi, Jim said that he wouldn't mind. Lagi-lagi soal seperti ini ada kata kuncinya. Jadi setiap soal itu ada kata kuncinya. Ketika kita tahu kata kuncinya, maka kita akan mampu menjawab soal dengan tepat dan cepat. Apa kata kunci nomor 4? Kata kuncinya itu mind. Kata mind ini selalu diikuti oleh apa? Diikuti oleh verb ing. Verb ing mana di sini? Antara dua di sini kan? C dan D. Nah, C salah. Kenapa? Karena dia diawali oleh kata for. Kata mind tidak diikuti oleh for, langsung diikuti oleh verb ing. Yang mana pilihan yang benar? Yaitu C. Sekali lagi saya ulangi ya. Jawabannya C, karena kata mind atau artinya keberatan selalu diikuti oleh verb ing. Jadi sudah 4 soal stand yang kita bahas dalam waktu yang sangat cepat dan tepat. Ya, itu kata kuncinya. Ingat, menjawab soal itu ada trik-triknya, ada kata-kata kuncinya. Ketika adik-adikku menjawab soal, ya, apalagi soal structure atau grammar dalam bentuk soal multiple choice, apabila adik-adikku tahu trik-triknya atau kata-kata kuncinya, maka adik-adikku akan mampu menjawab dalam hitungan yang sangat cepat. Nah, demikian saja adik-adikku ya. Untuk soal nomor 5, 6, dan 7 kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Ya, bukan yang nomor 5, 6, 7 saja yang akan kita bahas, tapi kita akan lanjutkan ke soal-soal selanjutnya, soal masuk stand tahun 2004, 2005 dan seterusnya. Dan juga soalnya bervariasi ya. Ada tentang question tag, ada tentang conditional sentence, ada tentang seperti yang nomor 5 ini kan. Yang seperti 5 ini tentang apa? Tentang paralel dari penggunaan kata kerja. Nah, kemudian yang nomor 3 tadi ya, yang nomor 5. Yang nomor 5 ini yang nomor 7 maksud saya, yang nomor 7 ini ya.
kita harus bahas maknanya. Ketika kita tahu maknanya, maka soal ini akan mampu kita jawab dengan cepat dan tepat. Sekali lagi, untuk episode kita ya, untuk channel YouTube kita ini, kita akan membahas soal dalam bentuk multiple choice dengan catatan harus kita jawab dengan tepat dan cepat. Tepat, lambat tidak ada guna karena kita berlomba dengan waktu. Nah, trik-trik menjawab soal dengan cepat inilah yang akan kita ajarkan dalam tayangan video kita. Barangkali itu saja adik-adikku, nantikan untuk soal-soal akan datang. Kita akan berjumpa lagi pada episode yang akan datang dengan membahas soal masuk stan atau perguruan tinggi lainnya. Tentu saja dengan soal yang bervariasi dari grammar yang akan kita berikan. Thank you for watching. I hope you will be all healthy all the time. Salam kompak, salam global. See you next time.